Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Saudara-saudara, para follower, subscriber, supporter Jejak Pemanu Channel, Kang Guru Kreasi Channel, serta alhamdulillah karakteristik Muslim Channel yang berkat kepercayaan dan dukungan saudara-saudara yang terus memantau perkembangan channel dan memberikan supportnya. Alhamdulillah pada hari ini sudah mencapai 51.000 subscriber. Jazakumullahu khairan kasir. Dan pada hari ini adalah obrolan santai saja. Saya bertemu dengan teman-teman saya sewaktu dulu di Penegak, di Madrasah Aliyah dan Pendidikan Guru Agama ya. Ada Kak Deden, ada Kak Marwanto ya. Mereka adalah para pelatih pembina ya. Jadi kesempatan hari ini terus terang saya ingin sharing dengan saudara-saudara para followers saya, sharing tentang pengalaman selama beliau menjadi pembina. Tentunya hari ini pertemuan yang sangat berarti sekali. Mereka mungkin akan menyampaikan share pengalaman bagaimana tentang seluk-beluk membina pramuka di gugus depan. Hal yang terpenting sebagai prolog saya sampaikan, tentunya problem di gugus depan yang dirasakan sampai hari ini. Dari dulu saya menggeluti kepramukaan dan hari ini pun saya ketemu lagi dengan para pakarnya ini, tentunya tentang pola pembinaan anak didik yang belum mencapai sasaran di gugus depan. Nah sekarang ada para pakarnya tentunya, karena mereka pelatih kan, jadi mereka tahu persis kondisi di lapangan dan kondisi para pembina pada umumnya. Pada hari ini saya akan perkenalkan yang paling kanan ini adalah Kak Dedet Supriyadi ya. Kak Dedet Supriyadi. Assalamualaikum. Nah sekarang ini Kak Marwanto yang di tengah-tengah ini juga kenalan saya. Nah, Kak Dedet mungkin saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana pola pembinaan terhadap anak didik yang sampai saat ini masih problem. Seakan-akan anak didik supaya berkualitas dalam kepramukaan, tetapi prosedur tata cara untuk pola pembinaannya tidak kena gitu, tidak mengena. Jadi banyak hal yang sifatnya prinsipi dalam kepramukaan itu tidak dilaksanakan di gugus depan gitu. Jadi mereka sekonyong-konyong muncul jadi anggota penggalang yang berkualitas misalkan. Tentunya berkualitas karena mungkin pembawaan dia ya, kapasitas anak yang sudah membawa dari sananya dia punya kualitas yang baik. Tapi mungkin dari sudut pembinaan di gugus depan belum kena gitu ya. Belum kena artinya belum kena kepada pola pembinaan yang sesungguhnya. Kita dapat bayangkan kalau anak punya potensi yang luar biasa di sekolah di gugus depan, tambah lagi dengan pembina betul-betul melek gitu ya, ngerti gitu bagaimana pola pembinaan terhadap anak ini akan sinergis gitu ya, akan bisa memberikan dampak yang luar biasa besarnya terhadap perkembangan anak didik. Dan saya sampaikan prolog seperti itu. Kira-kira pengalaman Kak Dedet itu memang harusnya bagaimana mengatasi problem seperti ini, dan apa yang terjadi sesungguhnya di gugus depan itu, apakah memang itu hanya asumsi saya saja atau memang kenyataannya seperti itu, dan bagaimana solusinya dari Kak Dedet maupun dari Kak Marwanto gitu. Maka Kak Dedet dulu lah. Terima kasih Kak Agus. Apa yang disampaikan memang kita bisa merasakan lah, karena memang kita ini orang-orang pada di lapang gitu ya. Jadi terasa bagaimana perkembangan pramuka baik secara kualitas ataupun secara kuantitas. Kalau kita memperhatikan gugus depan terutama, ada salah satu hal yang mungkin kurang begitu terperhatikan oleh sekolah itu. Bagusnya itu setiap gugus depan itu sudah musyawarah gugus depan gitu. Nah ini jarang dilaksanakan sebagai tonggak awal, merupakan lembaga tertinggi gitu ya. Lembaga tertinggi di pramuka itu adalah mugus, di sepanjang musyawarah gugus depan. Nah sekarang apa yang dibahas di gugus depan itu, di musyawarah itu, di antaranya adalah satu, membentuk kepengurusan gugus depan, dari mulai mabigus, dari mulai siapa sekretaris, bendahara dan ketua budepnya.
ketua gudegnya putra atau putri. Nah, kalau sudah terbentuk Mugus itu, maka di sini dikeluarkan adalah surat keputusan dari Mabigus gitu. Jadi tidak seenaknya kalau mengangkat pembina ditunjuknya wungkul, sok jadi pembina begitu. Dia tidak ada legalitas hukumnya seperti gitu. Nah, setelah jadi yang pertama dibentuk itu dulu. Lalu yang kedua, fungsinya itu Mugus apa? Adalah membentuk program kerja. Apa program kerja kita ke depan itu gitu. Jangan sampai pramuka itu berjalan tanpa program, ya jelas tidak akan berkembang dengan baik seperti itu. Dan sampai begitu pun dibentuk juga program latihan apa yang akan kita latihkan kepada anak-anak itu, yang kurikulumnya SKU sudah barang tentu. Dan fungsi yang lainnya adalah menentukan biaya anggaran. Kira-kira pramuka itu selama setahun ini menghabiskan berapa? Dari mana kita sumbernya seperti itu? Makanya kalau bicara tentang anggaran, hendaklah komite dilibatkan dalam kepengurusan, itu lebih bagus seperti itu. Nah sekarang kesenjangan yang lainnya, biasanya kita hanya membentuk ketua atau bukan dibentuk ketua lah, pembina bungkul gitu. Tapi perbandingan antara dengan siswa nggak seimbang, ini jadi masalah. Perbandingannya itu adalah satu pembina itu adalah memegang 32 orang. Jadi satu pasukan putra, satu pasukan putri misalnya gitu. Satu pasukan itu kan 4 regu. 1 regu itu 8 kali 6 kali 4 berarti 32. Nah dipegang seperti itu. Akan tapi kejadiannya apa? Kejadiannya anaknya ratusan, apa di SD atau SMP, tapi pembinanya hanya 2. Tidak berimbang dan tidak akan berhasil sampai kapanpun. Kapan berhasilnya seperti itu? Justru akan menunjukkan masalah, musibah dan sebagainya. Makanya dalam hal ini memunculkan ada istilahnya kategori kepramukaan, ada kategori aktualisasi, kategori reguler dan kategori blok, isim blok. Nah kalau aktualisasi semua wali kelas itu adalah pembina, gitu. Pembina semuanya itu memegang kelasnya, tidak apa-apa, tidak berpakaian pramuka juga untuk aktualisasi mah PKW gitu. Tapi pola-polanya nanti ada kolaborasi pelajaran kepramukaan dengan materi yang diajarkan dengan pelajaran. Kolaborasi itu diaktualisasi seperti gitu. Nah kalau misalnya sudah terbentuk, nanti kan anak juga akan dengan sadar mereka itu akan masuk ke reguler. Nah kalau reguler mungkin ya itu yang di lapang itu, yang dibentuk oleh pembina, berapa orang, atau 2 orang, 3 orang seperti gitu. Kalau simblok mah tuh di SMP lah setahun sekali yang kayak gitu. Nah ini gambaran seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi hal yang tidak diharapkan. Bayangkan saja perbandingannya. Kalau sekarang satu pembina megang 200 atau 300, bahkan sampai saya dengar ada yang 600, siswanya 600, pembinanya 2, bayangkan aja. Saya katakan kemana ya pembina yang lainnya? Ada yang berasumsi bahwa pembina itu harus KMD, enggak KMD, misalnya KMD kemarin sekolah itu mulai pembina, nah begitu. Nah jadi perbandingan seperti itu. Jadi satu pasukan 32 tambah 1 pembina dan ditambah dengan 1 orang pembantu pembina atau instruktur lah istilahnya seperti gitu. Nah baru berimbang seperti itu. Dan ini pun harus melibatkan bukan hanya kalau terbentuk di basisnya, juga melibatkan kedua orang tuanya. Gitu. Makanya kan di SKU itu ujiannya ada 3 hal yang menguji SKU itu. 1 ada pembina, 2 orang ahli, 3 adalah orang tua. Itu keterlibatan orang tua seperti itu. Nah kalau sudah dibentuk tadi, kepengurusannya dibentuk, terus programnya jelas, terus anggarannya jelas. Nah, nanti tidak akan disalahkan seperti itu. Nah, kenapa pentingnya setelah dibentuk Mugus harus ada SK-nya? Itu untuk penentuan nanti hasilnya kalau ada pemberian bintang pancawarsa. Jadi jelas itu kapan dia jadi pembina seperti gitu. Nah, dengan satu hal itu kalau Mugus dilaksanakan, saya rasa itu akan berjalan dengan baik. Kalau kita boleh berpikir yang lain, makanya hari in-house training bisa, webinar bisa, ada kursus. Kenapa Mugus tidak bisa? Kan aneh. Dasar uang itu kursi ngariung seperti gitu, ngariung sama aja gitu. Tidak usah yang mewah-mewah seperti gitu. Nah kalau dibentuk, disesuaikan, ya mungkin ini juga faktornya bagaimana pemahaman kepala sekolah atau Mabigus dalam menghadapi persoalan seperti gini. Kalau Mabigusnya nggak paham pramuka mah sampai lagi malah berjalan-jalan kieu terus. Jadi hanya kuantitasnya berjalan tapi kualitasnya tidak berjalan. Justru bukannya membentuk karakter yang seperti itu. Justru karakter akan rusak seperti gitu. Maaf saya potong ya Kak Dedet, mengenai Mabigus itu menjadi permasalahan besar ya. Nah itu saya ingin tanyakan apakah ada pola pembinaan khusus yang
dikhususkan untuk para mabigus gitu dari Kuarcap atau dari pihak-pihak lain di kepramukaan? Oh, ada kan ada orientasi mabi. Orientasi mabi biasanya 2 hari, 3 hari. Cuman kadang-kala di mana instansi yang berwenang, misalnya dinas mengadakan atau Kuarcap mengadakan, ada orientasi mabigus, kadang-kadang mewakilkan. Diwakilan kadang-kadang. Jadi justru yang nyambungnya harusnya dengan mabigus. Jadi yang menyelenggarakan orientasi mabigus itu yang dari punya Kuarcap kompetensi itu Kuarcap. Berarti bisa berkolaborasi dengan dinas gitu. Gimana caranya supaya itu bisa jalan sebaik-baiknya. Kalau instruksi dari Kuarcap mah heset, ya, jarang didengar. Kalau berbicara kepala sekolah itu nanti kan itu lebih lekat kepada jabatan formal dia sebagai kepala sekolah. Berarti kan ini harus kuat faktor birokrasi. Berarti kalau menurut saya gitu harus lebih banyak lebih banyak campur tangannya, campur tangan kepala dinas. Ya dinas pendidikan, regulasinya ya. Gitu. Untuk lingkungan pendidikan itu dinas yang jadi lembaga yang mungkin biasanya dalam Kuarcap mah di Balai Suatu kadang-kadang tidak dipedulikan gitu. Karena pengaruhnya tidak ada. Tapi lamun kepala dinas yang dia atau misalnya Diknas yang mengadakan, wah itu bisa di pengaruhnya lebih besar gitu. Nah, mungkin nanti Kak Marwanto bisa menambahkan. Boleh Kak Marwanto untuk menambahkan hal-hal lain lah yang sifatnya bisa menambahkan pembicaraan inti, karena benang merahnya Kak Dede dulu menyampaikan problemnya ternyata tidak terselenggaranya MUBUS di tiap sekolah dengan baik atau bahkan tidak pernah gitu ya. Yang kedua dari MUBUS mungkin muara selanjutnya problem penganggaran, program kerja juga tidak ada. Nah dari mana nanti ke siswanya kan tidak mungkin ada dampaknya. Jadi membina di sekolah itu Kak Dede mungkin jadi MUBUS depan itu asal-asalan kalau gitu nantinya. Apa adanya asal ada gitu. Nah Kak Marwanto barangkali ada dari sudut lainnya. Ya terima kasih Kak Agus ya. Mungkin saya nambah ya, dari tadi pembicaraan Kak Dede ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya membina ya dari sejak tahun 76, 77 sampai alhamdulillah sekarang masih berlangsung. Kalau dulu pramuka itu ada di basisnya itu di teritorial banyaknya ya. Sejak tahun 81 ke sini itu diambil alih banyak dari instansi sekolah mengambil ya aktivitas di sekolah. Tapi kadang-kadang kalau saya lihat kebijakan itu tidak dibarengi kebijakan sekolah dengan kepentingan sekolah ya, kepentingan peserta didik ya. Kalau selama saya membina, saya keliling pernah ya di Kota Bandung terutama ya. Itu di membina Siaga, yang membina SD, membina SMP, membina SMA, membina SMK. Itu karakter tuh memang beda-beda. Tapi karakter kepramukaan tuh kena, ya. Karena di dalam kepramukaan itu adalah kita kontak dengan makhluk hidup. Ya. Lain lagi kalau sepertinya di sekolah di SMK itu nantinya kan lulusannya akan dengan benda mati deh. Tapi kalau diberikan pendidikan kepramukaan, tetap walaupun nanti akan bertemu dengan benda mati, benda hidup juga harus itu ya. Karena itu bentuk pergaulan, bentuk komunikasi ya. Nah sejak tahun ya ini diperkenalkan memang di tahun 70 sampai ke 81 sampai ke ini mah jarang-jarang ada model MUBUS. Itu ada sebetulnya itu di dalam struktur itu sudah di ini ya di dalam anggaran dasarnya yang selama ini 5 tahun sekali dirubah ya. Nah MUBUS itu diterbitkan oleh PP Kuartir Nasional sejak yang nomor 203 tahun 2007 mulai ya. Hanya mungkin nggak tahu sosialisasi dari Kuarnas atau kuartir ya. Ini terutama kalau lihat saya tuh buku MUBUSnya itu dikirimkan dari kuartir itu ke setiap sekolah ada. Saya juga dulu pernah membina di SMA 22 ada bukunya. Petunjuk tentang gugus depan, menganjurkan tentang musyawarah gugus depan. Mungkin hanya dipandang sebelah mata kadang-kadang di sekolah itu. Ini hal yang ini. Padahal kalau yang sekarang itu beda lagi ya. Kalau sekarang ada
kita menggali pembinaan karakter, ternyata ditemukan bahwa pembinaan karakter yang cocok itu ada di pramuka. Sekarang diperlukan pembinaan karakternya, tapi tidak dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang seimbang. Tentunya yang seimbang itu bukan hanya nanti dalam pelaksanaan di harian di lapangan, tapi kita kebijakan itu nonsen lah kalau kita akan maju tanpa mensejahterakan yang pelaksananya. Ya. Kalau menurut saya yang harus yang diinikan dulu adalah sejahterakan dulu, ya, yang penggeraknya. Pembinaannya sejahterakan dulu, sudah sejahtera, sudah tidak berpikir yang lain lagi, baru mereka akan memikirkan peserta didik. Nah, peserta didik juga nanti akan dibarengi dengan berapa banyak peserta didik, berapa banyak pembina yang dibutuhkan, itu harus dibarengi. Yang selama ini, ya tadi yang singgung adalah ada 600 dan ada 300. Dibina tuh hanya 1 dan 2 orang, itu tidak mungkin karena yang idealnya adalah 1 banding 3, 2. Kalau dulu 1 banding 10 sebelumnya mah. Ya, kalau yang saya ingat 1 banding 10. Kalau diingatkan lagi ini kayak di 1 pembina membanding melatih 10 adalah 1 regu. Kalau dulu 1 regunya 10. Kalau sekarang 8 ditingkatkan lagi 8 kali 4 itu adalah 1 pasukan, 1 perindukan. Itu ya. Tapi sekarang kenyataan di lapangan itu begitu. Ya. Katanya pramuka wajib. Ya. Saya potong ya, apakah hal itu dikarenakan perbandingan antara pembina dengan peserta didik itu saat ini lebih banyak peserta didik kelihatannya ya, dibanding dengan adanya pembina mungkin ya. Perbandingannya malah sekarang itu kurangnya pembina, sementara peserta didik mungkin besar. Jadi perbandingannya dirubah gitu ya. Kalau dulu 110 ya, 132 ya gitu ya. Mungkin dampak dari situ mungkin ya. Ya, ada dampak dari situ juga ya. Kalau sebetulnya ini tergantung dari yang pemegang kebijakan setiap daerah. Kalau saya lihat di Jawa Tengah, Jawa Timur saja, itu kebijakannya itu setiap kepala sekolah itu wajib sudah KML. Jadi otomatis adalah pemegang kebijakan di sekolah itu sudah mengetahui ya peta pemetaan untuk bagaimana pembinaan di lapangannya. Tapi kalau di Jawa Barat itu jauh sekali. Ya. Jangankan KML, orientasi juga kadang-kadang banyak. Ya, itu. Jadi intinya adalah di sini karena pendidikan pramuka banyak di lembaga pendidikan, jadi kebijakan itu harus ada di lembaga pendidikan juga, kebijakan ya. Karena para guru dan kepala sekolah menunggu kebijakan terutama dari dinas yang terkait, yaitu di kuartir masing-masing ya. Mungkin kadang-kadang di tiap kuartir itu beda, se-Jawa Barat saja beda, mungkin di kuartir di kabupaten wilayah sana timur, wilayah barat tuh beda-beda kebijakannya ya. Itu saja mungkin sementara. Terima kasih Kak Dedet, Kak Marwanto yang sudah berbagi pengalamannya dan analisisnya ya mengenai problematika sekitar masalah pola pembinaan di gugus depan ya. Tadi sudah banyak disinggung oleh beliau dan saya tidak akan menggarisbawahi kembali ya untuk mencegah durasi terlalu panjang ya. Jadi saya ambil kesimpulan benang merahnya saja. Intinya problematika yang disampaikan dalam obrolan ringan, bukan simposium, bukan seminar ini ya. Yang seharusnya Kak Dedet ke kamar, sebetulnya problem ini diseminarkan ya, sehingga betul. Menjadi problem besar dan diseminarkan kemudian ada solusi yang tepat untuk mengatasi semua permasalahan ini. Tapi ini hanya sekadar curhatan saja sebagai curhatan dari aktivis yang memang betul-betul kita itu bukan pramuka karbitan gitu ya. Ke pramuka yang betul-betul mendalami dari dulu ya, dari sejak penggalang, penegak, pandega sampai beliau-beliau ini tadi dengar membina di siaga, penggalang dan penegak itu memang sudah jadi
sudah jadi misi beliau gitu hidupnya sampai hari ini. Jadi oleh karena itu mungkin para pemegang kebijakan dengan obrolan ringan sifatnya ini menjadi sebuah masukan juga ya untuk bisa dibawa ke tingkat yang lebih formal dan legal, tentunya mungkin semacam simposium dan seminar mungkin seperti itu ya Kak ya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara, mudah-mudahan bermanfaat obrolan ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.